selamat dan semoga selalu bahagia. Ibu Bapak yang kami hormati, hari ini adalah kegiatan aksi nyata guru penggerak untuk melakukan tugasnya, di mana guru penggerak tugasnya ditetapkan lulus APD. Jadi perjuangan mereka butuh kita support Bapak Ibu, karena kalau kita tidak mensupport 3 benih di SMK Negeri 3 Surakarta ini, kita tidak akan punya penerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala SMK Negeri 3, kepada rekan-rekan semua di sini. Saya Deni Trihananti selaku calon guru penggerak angkatan 4 di sini mencoba untuk mendiseminasikan apa yang sudah kita dapat pada modul 1. Pada modul 1 di sini adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa arti pendidikan bagi kita? Apakah arti pendidikan? Kemudian pengajaran, pengasuhan, pendidikan, pengajaran, pengasuhan, pembentukan karakter, sama membina. Pendidikan apa? Mari kita coba bedah di sini. Menurut Ki Hajar Dewantoro, refleksi filosofis tentang pendidikan dari alur konsep dari Ki Hajar Dewantoro, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun, merdeka belajar, bermain, budi pekerti, dan yang terpenting adalah filosofinya, yaitu sebagai petani, di mana sebagai guru kita diharap dituntut untuk bisa menjadi seperti seorang petani yang kita bisa menanam biji sesuai dengan dia kitahnya apa, sesuai dengan dia kodratnya apa. Kita juga tahu bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Jadi dimana kita bisa memberikan pendidikan dengan menyenangkan dan berpihak kepada anak. Lanjutnya kita juga melakukan pendidikan yang merdeka, di mana kita tidak hanya berpaku pada buku atau modul, tetapi yang harapannya kita bisa melakukan pendidikan atau mendidik anak itu sesuai dengan backgroundnya yang ada, sesuai dengan kita di mana kita tinggal, sesuai dengan backgroundnya anak-anak, sesuai social culture yang ada di sekitar kita. Jadi alur konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti yang luhur, diharapkan anak-anak mempunyai budi pekerti yang luhur. Lalu kita bisa menjadi penuntun untuk menuntun anak-anak agar mereka bisa tumbuh dengan maksimal. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah mempunyai kodratnya sendiri, dia sudah mempunyai bakatnya. Nah, ini kita itu menganggap bahwa anak-anak bukanlah kertas yang kosong, tetapi mereka itu sudah mempunyai garis yang samar-samar, Bapak Ibu. Tetapi diharapkan kita sebagai guru bisa menebalkan garis yang ada di situ. Nah, di situ fungsi kita untuk menuntun. Jadi harapannya anak-anak itu tahu apa sebenarnya yang kodrat mereka, apa sebenarnya yang mereka bisa. Kita membantu mereka untuk menebalkan ke arah mana mereka harus berjalan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro diharapkan dengan penuntun dan mereka bisa merdeka dalam belajar, itu mereka menjadi bahagia dan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, itu harapannya juga menyenangkan. Jika pembelajaran itu menyenangkan dengan sesuatu hati yang menyenangkan, maka mereka akan lebih bisa menerima dan bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan diharapkannya nanti jika mereka bisa
menerapkan kepada masyarakat itu merupakan titik yang setinggi-tingginya mereka bisa berguna bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu dari dulu, sejak kita SD, saya SD itu sudah terdengung ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, dimana kita juga tahu itu artinya apa, tetapi dalam pendidikan calon guru penggerak ini kita diluruskan lagi tentang visi dari pendidikan di Indonesia. Ingarso sung tulodo, jika kita di depan, ketika kita menjadi pemimpin pendidikan, diharapkan kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ing madya mangun karso, ketika kita bersama dengan teman-teman, kita bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Tuturi handayani, dan begitu pula ketika kita harus mendukung sebuah proyek, ketika kita dalam sebuah tim, kita diharapkan bisa mendukung di belakang. Selanjutnya Bapak Ibu tentang kodrat anak yang merdeka. Ketika mereka diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan, maka mereka bisa mempunyai kekuatan tersendiri dari kemerdekaan itu untuk belajar. Selanjutnya tentang kodrat bermain. Sudah saya sampaikan sebelumnya tentang bermain, bagaimana anak-anak itu mempunyai kodrat untuk bersenang-senang, kodrat untuk bermain. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk bisa memberikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kodrat mereka. Jika pembelajarannya menyenangkan, maka apa yang mereka serap itu akan lebih terasa, lebih senang seperti itu. Selanjutnya adalah ini masih kodrat bermain. Nah, keberpihakan guru terhadap anak, di mana kita mempunyai suatu slogan atau suatu pegangan bahwa guru menghamba terhadap anak, di mana kita diharapkan bisa berpihak terhadap semua kepentingan anak. Jadi kita bebas dari segala ikatan dan suci, semuanya untuk diharapkan untuk kepentingan anak. Dasar pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara adalah tabula rasa, di mana ketika anak berusia 0 sampai 8 tahun, ya, dia bisa mengeksplorasi secara raga, secara indera, secara imajinasi. Ini level yang terendah. Dilanjutkan tentang wiraga wirama menurut Ki Hajar Dewantara sekitar umur 8 sampai 16 tahun, dan wiraga wirama. Nah, ini adalah usia-usia di mana mereka di pendidikan kita, di sekolah menengah kejuruan. Di situ anak-anak diminta untuk bisa melakukan pendalaman riset, mereka juga bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Untuk wirama sendiri bisa dilakukan atau sekitar umur 16 tahun sampai 25 tahun. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berupa budi pekerti. Budi pekerti itu dari watak, karakter, berpadunya keharmonisan antara pikiran dan kehendak dan kemauan. Di sini disebut adalah budi pekerti, di mana pikiran, perasaan, dan kehendak itu menghasilkan sebuah tenaga. Dari situ maka dari keselarasan itu maka akan timbul sebuah karya. Contohnya adanya gamelan, menenun, itu juga merupakan bersatunya perpaduan keharmonisan dari budi pekerti. Kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi petani yang fungsinya atau kewajibannya adalah menjaga tanaman yang kita tanam, menjaga tanaman yang kita tanam itu biar tumbuh secara maksimal.
kita tidak bisa merubah kodrat dari sebuah biji jagung. Kita berharap itu tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, dan tidak boleh kita sebagai guru itu memaksakan apa yang menjadi kehendak kita guru. Karena sebenarnya anak-anak itu sudah mempunyai fitrahnya sendiri. Kita cuma tinggal mengarahkan, menebalkan. Nah, ketika kita memelihara tanaman, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita akan menjaga tanaman itu biar tumbuh maksimal. Kita beri pupuk, kita bersihkan dari kotoran-kotoran atau hama, kita sirami. Agar apa? Agar dia bisa maksimal menghasilkan atau berguna atau tumbuh menjadi sesuatu yang bagus, yang luar biasa. Fungsinya petani adalah membuat tumbuhan ini berhasil untuk tumbuh. Seperti itu Bapak Ibu. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan. Guru sama murid itu sama-sama belajar untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, sosial, dan keselamatan. Siswa dan guru itu bisa berkolaborasi bersama. Jadi anak-anak sama Bapak Ibu guru itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan potensi yang baru untuk menghasilkan sebuah karya. Dalam menggali potensi siswa, kita tidak perlu harus terlalu mengajari mereka di sini Bapak Ibu. Kita bisa menggali potensi mereka, kita bisa saling belajar. Kita adalah pendamping. Kadang perlu kita juga belajar dari apa yang mereka tahu. Dalam mencari potensi diri, kita juga bisa menggunakan pengenalan diri sendiri terlebih dahulu. Apa sih kelebihan dan kekurangan kita? Dalam inquiry baca itu juga ada, yaitu kita mencoba menstimulus kelebihan-kelebihan yang ada pada siswa. Jadi siswa itu dibangkitkan, dimotivasi, kelebihan dia itu apa? Dengan dia tahu potensinya, dia tahu apa yang dia punya, maka apa yang kita bisa tebalkan, apa yang kita bantu mereka untuk bisa menebalkan lebih jelas garis-garisnya yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya selain modul 1.1 akan kami sampaikan juga tentang budaya positif Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai guru itu diharapkan bisa seperti petani, di mana kita nanti bisa membantu biji-biji dari anak-anak itu tumbuh dengan baik. Budaya positif hubungannya apa di sini Bapak Ibu? Ketika kita bisa menciptakan lingkungan sekolah kita menjadi mempunyai budaya yang positif, maka anak-anak itu, maka tumbuhan atau biji-biji itu bisa tumbuh dengan baik. Kita contoh perbandingan seorang petani, di mana dia juga menciptakan lingkungannya. Ketika dia menciptakan lingkungannya menjadi terbaik, agar biji yang dia tanam itu bisa tumbuh maksimal, menghilangkan setiap hama yang ada di situ, ya. Terus dia memberi pupuk, memberi pengairan yang baik dalam pemberian pengairan agar tumbuhan atau biji itu bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, lingkungan yang baik, lingkungan yang positif bisa membuat tumbuhan atau anak-anak tumbuh dengan maksimal. Ketika mereka tumbuh dengan lingkungan yang baik, maka mereka akan tumbuh menjadi
tanaman yang maksimal. Bapak Ibu, ketika seorang memegang sesuatu yang sangat berharga, ini paradigmanya seperti ini. Ketika seseorang itu diminta untuk membuka, dipaksa membuka, maka mungkin dia akan membuka. Ketika dia dirayu, maka dia mungkin akan tidak mau. Ketika dia dipaksa, mungkin juga dia tidak mau. Mungkin ada yang mau, mungkin ada yang tidak. Ketika dia dirayu, mungkin dia ada yang mau, juga ada yang tidak. Itu termasuk dalam sebutan ilustrasi kontrol kita, di mana kita itu dikontrol oleh eksternal. Ketika dipaksa untuk melakukan ini, ketika kita dirayu untuk melakukan seperti itu, ilusi itu diharapkan kita bisa menimbulkan kontrol diri anak itu dari dalam, ya, bukan dari ketakutan dipaksa guru atau dari rayuan lingkungannya, tetapi dia menyadari bahwa dia harus melakukan hal tersebut. Menurut teori motivasi, ya, untuk manusia kita bisa menghindari ketidaknyamanan itu motivasi eksternal. Ketika kita mendapatkan imbalan, ya, nanti kalau kamu buka, nanti tak kasih imbalan. Kita bisa menghargai, menjadi insan sesuai harapan kita itu. Nah, ini motivasi internal. Diharapkan anak-anak itu tahu apa yang terbaik buat diri dia, bukan karena orang lain tunjuk, bukan karena dia dikasih imbalan, tetapi dia tahu, bukan karena nanti kalau kamu mengerjakan tak kasih permen coklat ya, nanti kalau kamu mengerjakan tak kasih bintang ya, tetapi dia harus tahu kenapa dan alasannya apa dia melakukan hal itu, tujuannya apa. Bukan karena kalau tidak dikerjakan ibu jewer ya. Nah, itu ancaman. Ya mungkin mereka melakukannya, tetapi kedepannya dia tidak tahu fungsinya untuk apa. Karena ketika dia melakukan hal itu, dia melakukan itu berdasarkan kontrol dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Seperti ini Bapak Ibu, untuk budaya positif yang tercipta karena kita di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, peraturan terkecil itu di lingkungan kelas. Lanjut ke keyakinan kelas, setelah itu akan timbul lingkungan yang lebih positif. Nah, kalau di kelas sudah timbul lingkungan yang positif, maka akan ada budaya positif di lingkungan tersebut. Kesepakatan kelas, contohnya adalah datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan. Ini diharapkan anak-anak tahu adalah kenapa dia harus tepat waktu, karena untuk disiplin. Kenapa dia harus menjaga kebersihan sekolah? Agar lingkungannya nyaman, agar tempat dia belajar nyaman. Bapak Ibu, ini apa yang sudah saya lakukan kemarin ketika setelah akhir semester dasar itu terdapatnya beberapa permasalahan tentang tidak tuntasnya nilai dan tidak mengerjakannya anak-anak di PJJ. Saya setelah semester, setelah rapotan itu mengadakan rapat kelas online dengan menghasilkan keyakinan kelas. Ya, walaupun secara online anak-anak bisa mengikuti dan juga di sini saya share, saya bagikan di grup orang tua dan di grup kelas dengan harapan anak-anak ingat dan juga dengan harapan orang tua juga mengetahui kegiatan atau keyakinan mereka. Mungkin dengan seperti itu waktu di rumah orang tua bisa juga untuk mengingatkan. Selanjutnya ini adalah keyakinan kita, keyakinan kelas. Untuk peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Nah, yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk ketika kita meminjam, maka kita juga harus mengembalikan.
Yang kedua, semisal dilarang mengganggu orang lain. Ini harapannya adalah mereka bisa menghormati orang lain. Jadi tidak semata adanya peraturan tetapi mereka tidak tahu peraturannya untuk apa. Gunakan masker. Gunakan masker itu untuk apa? Untuk keselamatan dan kesehatannya. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi misalnya mereka dilarang melakukan kekerasan. Jadi diharapkan itu mereka tahu tujuannya untuk apa. Kenapa mereka dilarang melakukan kekerasan? Hal itu bertujuan untuk menghormati orang lain, untuk keselamatan orang lain juga di sini Bapak Ibu. Nah, ada ini penghargaan, dihukum dengan penghargaan. Kenapa dinamakan dihukum dengan penghargaan? Nah, seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu tadi Bapak Ibu tentang adanya penghargaan ya, ketika mereka mempunyai atau mendapatkan stiker untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka itu hanya melakukan sesuatu ketika mereka ada kontrol dari luar. Jika mereka harus mendapatkan stiker, ketika mereka harus mendapatkan coklat seperti itu, maka mereka melakukan dengan maksimal. Dengan hal-hal itu mengurangi rasa mereka, motivasi mereka untuk berkembang. Tidak tahu alasannya. Alasannya mendapatkan stiker, mereka mendapatkan coklat. Nah, penghargaan itu bisa tidak efektif untuk jangka panjangnya, dan penghargaan itu sebenarnya menghukum yang lainnya. Dari sekian anak dalam satu kelas, ketika kita memberikan penghargaan atas suatu prestasi satu mata pelajaran kepada 3 orang aula, maka yang lainnya akan merasa down atau merasa misalnya ranking 36, maka hal itu membuat beban bagi yang lainnya. Padahal yang lainnya itu bukan merupakan anak yang tidak bisa di mata pelajaran yang lain, mereka mempunyai potensi tersendiri. Ini kita melihat juga Bapak Ibu, terkadang kita masih bingung antara istilah hukuman dan tindakan. Yang diharapkan ketika kita memberikan satu konsekuensi itu merupakan sanksi, bukan hukuman. Jadi harus ada keterikatan antara kesalahan yang mereka lakukan dengan konsekuensinya. Tidak boleh kita menghukum ya, konsekuensinya berupa misalnya jika terlambat sekolah atau jika dia tidak mengerjakan atau dia ramai di kelas, maka dia menulis saya tidak ramai di kelas dalam 1000 kali atau 100 kali seperti itu. Itu tidak ada korelasi antara kesalahan yang mereka lakukan dengan hukuman tersebut. Kita lihat perbedaannya ketika dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Semisal anak melakukan kesalahan dengan mencoret-coret mencoret-coret kertas atau bukunya temannya, konsekuensinya maka dia harus menggantikan kertas yang telah dicoret-coret itu. Nah, ini ada korelasi. Nah, seperti ini yang bisa kita gunakan agar anak lebih bertanggung jawab atas kesalahan. Jangan sampai anak itu tidak ngerti, aku melakukan ini, kenapa hukumanku seperti ini? Aku terlambat masuk ke kelas, tetapi kenapa hukumanku lari keliling lapangan? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi atau sanksi tersebut? Jika di hukuman itu sesuatunya itu menyakitkan dan itu membuat si anak sakit hati, mungkin membutuhkan waktu yang lama, jangka panjang. Mungkin saya sendiri pernah mempunyai pengalaman dihukum yang tidak sesuai dengan kesalahan saya waktu masih SD, dan itu masih membekas sampai sekarang. Nah, namun untuk sanksi sendiri ini tidak nyaman, tetapi dalam waktu jangka pendek, karena setelah itu dia tahu bahwa itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia menumpahkan minuman di kelas dan dia harus membersihkan atau mengepel itu. Makanya
Setelah itu kemungkinan dia akan berpikir untuk selalu berhati-hati dalam membawa air di dalam kelas. Dari sini kita jadi tahu Bapak Ibu bahwa kita mempunyai sebagai manusia, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu cinta kasih diterima. Itu semua orang ingin bisa diterima dimanapun, di kelas, di lingkungan dia. Itu pengen dia kasihi oleh ibu gurunya, bapak gurunya, pengen selalu diterima. Penguasaan atau dia kemahiran dalam sebuah kompetensi, dia mempunyai kebutuhan dasar seperti itu. Kebutuhan untuk bebas melakukan sesuatu yang dia inginkan. Kebutuhan kesenangan untuk bersenang-senang, dan kebutuhan untuk survival, untuk berjuang atau untuk bertahan hidup di sini Bapak Ibu. Dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut, kita bisa memposisikan kita pada posisi kontrol guru yang seperti apa. Ingat tadi, guru, siswa atau semua orang itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, ada posisi kontrol guru itu sebagai penghukum ketika dia memberikan hukuman atau untuk membuat orang merasa bersalah. Terkadang seperti itu. Sebagai teman, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita bisa memposisikan diri sebagai teman atau sebagai pemantau yang kita mengetahui mana salah dan yang mana benar, ya, atau sebagai manajer. Bapak Ibu, posisi yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Memang terkadang kita butuh menjadi teman mereka, kita butuh menjadi pemantau mereka, kita butuh terkadang untuk membuat mereka merasa bersalah juga, atau mungkin menghukum mereka. Ingat ya, dengan tadi konsekuensi, bukan dengan hukuman yang hukuman yang tidak sinkron atau tidak ada korelasi. Tapi yang paling perfect itu kalau kita bisa menempatkan diri kita itu sebagai manajer. Ini adalah restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kemarin mungkin kita juga sering melakukan restitusi ini, namun terkadang kita lupa itu atau tidak tahu bahwa yang kita lakukan untuk membentuk karakter anak yang lebih kuat itu adalah restitusi. 9 ciri restitusi adalah: 1. Anak belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, lanjut menuntun atau melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, lanjut mereka adalah cara yang paling baik seperti apa, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Lanjut adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini salah satu pengalaman juga yang kemarin saya lakukan Bapak Ibu. Ketika ada anak yang saya panggil bahwa anak itu tidak mengerjakan banyak tugasnya, saya tawarkan kepada dia. Yang pertama, saya tanya dulu kesalahan dia apa. Lanjut saya tawarkan solusi apa yang akan dia lakukan. Nah, pada waktu itu dia sendiri menjawab, saya akan menghubungi Bapak Ibu guru yang ini. Saya persilakan sekarang dihubungi. Pada saat itu si anak langsung menghubungi dan langsung dari Bapak Ibu guru memberikan solusi. Dan si anak menyampaikan kepada saya dan dia mengerjakan. Pada satu kasus yang saya lakukan untuk restitusi tersebut pada anak saya, itu alhamdulillah berhasil. Setelah kejadian itu, dia memperbaiki kesalahannya dengan mengejar tugas yang harus dia lakukan. Setelah itu anak bisa kembali ke kelompoknya
Dan mulai di semester genap ini saya pantau anaknya alhamdulillah selalu mengikuti pembelajaran dan tidak bolong. Jadi Bapak Ibu, ada segitiga restitusi di sini, di mana di segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan dia yang salah, menstabilkan identitas dan menyanyikan keyakinan. Di kasus yang tadi saya sampaikan, di situ saya menanyakan kepada anak kesalahan dia apa, terus harusnya seperti apa, dan tindakan yang harus dia lakukan saya tawarkan seperti apa. Nah dari situ dia berpikir dia harus melakukan apa, dia berpikir, dia melakukan tindakan, saya pantau seperti itu. Dan setelah dia melakukan tindakan, dia melakukan dengan baik, dengan keyakinannya. Setelah itu dia mencoba menstabilkan identitasnya bahwa dia bisa diterima di kelompoknya. Nah, dari contoh yang saya sampaikan tadi, banyak hal yang mungkin bisa menjadi, yang pertama itu adalah keyakinan kelas terlebih dahulu, kesepakatan kelas, keyakinan apa yang harus kita timbulkan terhadap anak agar timbullah keyakinan bahwa dia itu berkembang untuk menjadi lebih baik, bukan karena kontrol kita sebagai guru, bukan karena kontrol eksternal, bukan karena ancaman atau bukan karena iming-iming, tetapi dia harus tahu tujuannya dia ke depan itu apa, dia ingin menjadi lebih baik itu dalam hal apa. Nah dari seperti itu kita timbulkan, kita cetuskan, harapannya mereka bisa berpikir apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Nah dari contoh anak yang saya sampaikan tadi, ada 2 anak yang sangat luar biasa, sangat unik di kelas saya, yang alhamdulillah bisa saya pantau, bisa saya arahkan, dan mereka mempunyai konsekuensi dan mereka mempunyai tanggung jawab ya untuk melakukan yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu untuk penyampaian modul 1.1 dan modul 1.4 yang merupakan tugas dan juga apa yang diharapkan bisa kita lakukan bersama di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.